Ya, setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, Nabi memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik, yaitu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Mana kalau seorang datang kepada orang pintar yang dia mengatakan bahwa dia haji atau kiai, ya selama dia dukun tidak boleh meskipun dikatakan kiai. Di Indonesia ini paling gampang, ya apa saja dikatakan kiai. Ya dukun dibilang kiai, kerbo dibilang kiai, atau yang lain dibilang kiai. Ya tetap nggak boleh datang kita orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dia menyatakan dirinya mengetahui yang gaib, tidak boleh. Sebab orang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib, dia kafirkan oleh para ulama. Bagaimana kita memahami kalimat syahadat yang baik? Ya ini yang kita bahas ini. Allah musta'an. Nah ini yang kita baca dari kitab ini yang saya tulis untuk memahami tentang makna syahadat yang benar. Jadi bukan sekedar pengucapan la ilaha illallah yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi mereka masih tetap berbuat syirik. Kalau mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka haruslah melaksanakan konsekuensinya. Tidak boleh mereka beribadah kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah dan yang lainnya. Jika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikatakan haram darah dan hartanya, bagaimana dengan yang tidak mengucapkan kalimat tersebut? Ya orang yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ya orang-orang kafir, mereka halal darahnya dan hartanya. Tapi ingat, kalau mereka ini memerangi kaum muslimin, kafir harbi, kalau mereka kafir muahad, mereka kafir zimmi, mereka kafir musta'man, tidak boleh kita memerangi mereka. Jadi ingat, yang diperangi yang halal darah dan hartanya yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Sebab yang tidak memerangi nggak boleh kita perangi, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Dan kita disuruh berbuat adil. Bahkan Nabi mengancam bagi orang yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan mencium aroma surga, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan? Ini kalau untuk doa, antum baca buku saya, Doa dan Wirid. Di situ saya sebutkan tentang syarat-syarat dikabulkannya doa dan apa saja yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Di antaranya kita makan barang yang haram. Barang yang haram juga menghalangi tercegahnya seseorang dikabulkan doanya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Itu nanti bisa antum lihat dalam buku Doa dan Wirid. Tapi ingat, seandainya pun kita belum dikabulkan doa kita, terus kita berdoa dan jangan kita putus asa. Dan jangan suudzon kepada Allah, karena doa kita tetap mendapatkan ganjaran. Apabila kita ikhlas sesuai dengan sunnah, tetap mendapatkan ganjaran. Kita akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka, dan Allah akan simpan dari doa kita itu di sorga nantinya. Jadi kalau belum dikabulkan, kita sabar. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah dia akan dimasukkan ke surga meskipun dia pernah berbuat bid'ah? Sabda Nabi menyebutkan seperti itu. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi harus diingat, seandainya dia berbuat dosa besar, maksiat, kita tergantung kepada Allah SWT. Kalau Allah kehendaki, Allah akan siksa dia, kemudian setelah itu dimasukkan ke surga. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan. Karena dikatakan dakhalal jannah, masuk surga, adanya dukhul yang langsung masuk surga, ada dukhul yang tidak langsung dengan dimasukkan ke neraka. Begitu penjelasan para ulama. Jadi masuk surga itu ada dua, ada yang langsung dia masuk surga, ada yang dia dicuci dengan sebab perbuatan dosanya di neraka kemudian dimasukkan ke surga. Kalau orang kafir mengucapkan syahadat, apakah diampuni dosanya? Ya berarti dia Islam. Kalau orang kafir mengucapkan kalimat syahadat, bukan kafir lagi, Islam. Kalau dia mengatakan saya mengucapkan dua kalimat syahadat, saya masuk Islam, sebagaimana Amr bin As, tokoh Quraisy, ketika Amr bin As akan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam, Amr mau menjabat tangan Nabi.
ketika akan menjabat ditarik oleh Amr. Kata Nabi apa? Malak ya Amr, kenapa engkau tarik tanganmu? Ya Rasulullah, aku akan memberikan syarat. Syarat aku akan berikan. Syaratnya apa ya Amr? Syaratnya diampunkan semua dosaku. Syaratnya diampunkan semua dosa. Karena ketika dia masih kafir, orang kafir, semua dilakukan. Ya makan riba, ya berzina, makan bangkai, minum khamr, segala macam dilakukan. Ketika kafir, saya ingin diampunkan semua dosa saya. Apa kata Nabi? Ya Amr, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ya Amr, tidakkah engkau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu menghapuskan dosa sebelumnya, dan haji menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan dihapuskan dosanya. Dan ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Orang kafir yang masuk Islam, dosanya semua dihapuskan, kebaikannya tetap. Kebaikannya akan dilipat gandakan kalau dia baik Islamnya. Ini adilnya Islam dan indahnya Islam. Bagaimana penjelasan tentang di mana Allah? Ya Allah di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan, dan ayatnya banyak sekali. Dan termasuk ayat yang paling banyak yang menjelaskan sifat Allah dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang paling banyak menjelaskan tentang sifat ulu, bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy, paling banyak. Tapi tetap saja yang paling banyak menentang tentang ini manusia. Mengatakan Allah di mana-mana, Allah berada di hati, dan yang lainnya. Allah tidak di atas alam, tidak dalam alam, tidak di luar alam, dan tidak di bawah, tidak. Di mana? Kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, wajib, dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Itu kewajiban kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Dan Nabi bertanya kepada budak, menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami bertanya kepada budaknya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Jadi wajib kita tetapkan Allah di atas langit. Kalau orang mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat, betul, Allah tidak butuh tempat. Tapi yang menetapkan Allah di atas langit, yang menetapkan Allah di atas arsy siapa? Allah. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Kita wajib menetapkan. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan, dan kita menafikan apa yang Nabi nafikan. Ini akhlak seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah berada di atas seluruh langit, berada di atas arsy. Apakah benar tindakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini karena mereka menyekutukan Allah. Dan mereka yang pertama kali memulai untuk menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriah. Beliau mendakwakan dakwah Ahlus Sunnah, mendakwakan dakwah salat, menghidupkan sunnah Nabi, mengajak umat untuk tauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi orang-orang penyembah kubur, orang-orang ahlul bidah, orang-orang kafir tidak senang kepada beliau, sehingga mereka menyerang. Kalau mereka menyerang, dibalas oleh Syekh Muhammad untuk menyerang mereka. Dan penyerangan ini dibenarkan menurut syariat, karena mereka telah melakukan perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam. Mereka sudah disampaikan hujjah, diterangkan hujjahnya, tapi mereka tidak mau terima, diperangi. Dan ini dilakukan juga oleh Rasulullah
ketika memerangi Banu Hanifah. Banu Hanifah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah.